Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Ansor ND TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh pemirsa online dan offline dimanapun berada, selamat datang di podcast Ansor ND TV. Dan ini merupakan podcast perdana kami. Untuk apa? Untuk memenuhi kegiatan-kegiatan positif GP Ansor yang ada di Kabupaten ND. Sebelumnya kami telah memiliki kegiatan bulanan, yaitu Lailatul Ijtima yang diadakan sebulan sekali, tepatnya pada malam Jumat Legi. Kemudian kami memiliki kegiatan ngaji online juga di channel ini, ngaji kitab takrib, ngaji fikih. Kemudian ini adalah kegiatan podcast kami yang perdana. Kebetulan tamu kita pada kali ini adalah Pak Babinsa dari Kodim 1602. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Ibnu Arifin atau Rangga, biasa disapa dengan Rangga. Saya dari pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten ND. Kami bersama kawan-kawan, ketua, sekretaris, bendahara, kami bersama-sama memiliki visi yang sama, yaitu kita menghidupkan sehidup-hidupnya gerakan pemuda Ansor yang ada di Kabupaten ND ini. Kita langsung to the point. Mari kita berkenalan kepada tamu undangan kita, Pak Babin 1602, Kodim 1602. Selamat datang Pak Babin. Terima kasih. Kiranya Pak Babin perkenalan singkat kepada kita. Silakan Pak Babin. Baik, terima kasih sahabat Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengundang saya di podcast GP Ansor Kabupaten ND yang sangat bermanfaat ini. Mungkin sedikit saya memperkenalkan diri saya, sahabat Rangga. Nama saya Taruna Diharjaya DE, pangkat Praka atau prajurit kepala, jabatan Babinsa Koramil 160201 ND, Kesatuan Kodim 1602 ND. Status saya sudah beristri, anak satu, aslinya dari Pulau Jawa, tepatnya di Malang. Oh, Pak Babin asli Jawa? Ya, asli Jawa. Asli Malang. Asli Malang. Oh, yang ngomong Jawa Pak Babin. Jawa. Tapi Arema Pride, Arema tidak. Pride. Ini pemirsa kita ini Nusantara. Jadi kita berbahasa Indonesia saja. Siap, Pak Babin. siap. Pak Babin. Sahabat. Oke, ceritakan sedikit kepada kami Pak Babin. Bagaimana riwayat panjenengan ini masuk ke dunia militer, Pak Babin? Awal mulanya gimana ini? Awal mula karena mungkin orang tua saya. Dari orang tua saya seorang militer. Bapak saya militer, bertugas di Rindam 5 Brawijaya, pangkat terakhir kopral kepala. Itu istilahnya tamtama senior itu. Bapak saya bertugas di sana, sekarang sudah pensiun, dan itu cita-cita saya karena memang saya tinggal di lingkungan asrama dan mendorong saya untuk menjadi seorang tentara. Sampai sekarang saya ada di sini. Luar biasa, keluarga militer berarti ya Pak Babin. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong Pak Babin, ini podcast biasanya pakai mic yang di baju itu loh. Kita pakai mic gelondongan gini nih gimana? Sama saja. Gak Intinya ya? bermanfaat. Intinya manfaat ya. Memperkenalkan juga. Siap Pak Babin. Oke, cek. Pak Babin, ketika masuk tentara dulu, tentunya pasti melewati tes lah ya. Betul, Orang kita masuk guru aja tes kan. Betul. Tes CPNS dan sebagainya. Pasti apalagi tentara. Iya. Pak Babin ini dulu tesnya ini satu kali langsung masuk atau sempat mengulangi dulu tesnya itu? Wah, ini sahabat, ini cerita yang seru nih. Siap. Seru dan pilu. Monggo dicerita. Wow, ada pilu ini. Iya, betul. Karena mungkin sudah banyak yang tahu tes tentara itu gratis. Tapi di dalam gratis pasti ada
ceritanya ada administrasi dan sebagai hal lah. Kalau saya tes itu TNI AD 12 kali. TNI AL 2 kali. 12 kali? 12 kali. 12 kali. Monggo lanjut ceritanya Pak Babin. Polisi 2 kali. Total 16 kali. 16 kali. Mulai lulus SMK 2012 sampai 2015. Luar biasa 12 kali. Pak Babin tidak menyerah ya? Oh, tidak menyerah, tetap semangat. Soalnya banyak sahabat saya itu tes 1 kali 2 kali nggak lolos, udah mereka jualan dawet. mental. Iya mental. Tapi ya nggak apa-apa, itu jalan hidup ya. Betul. Di sini saya mendapatkan satu pelajaran gini Pak Babin. Kekuatan suatu tekad. Betul. Yang diinginkan meskipun gagal 2 kali 3 kali, bahkan saya baru mendengar ini dari Pak Babin sendiri 12 kali tes baru diterima tentara. Betul sekali. Ini terbukti kekuatan tekad bahwa itu sangat bermanfaat. Kemudian kegagalan itu ternyata bukan gagal, hanya tertunda saja. Betul sekali sahabat. Terbukti dari Pak Babin ini kan. Siap. Kemudian setelah diterima di militer, di tentara ya. Penugasan pertama kali di mana Pak Babin? Kalau saya pendidikannya 2015, setelah saya pendidikan kecabangan langsung saya ditempatkan di Batalion Infanteri 743 Pratnya Samapta Yuda. Tepatnya markasnya ada di Kota Kupang. Di Kota Kupang di NTT itu 2016 saya. 2016 di Kupang. Tempat awal tugas saya di sana. Oh berarti nggak pernah tugas di Jawa dulu ya, langsung dilempar ke Kupang gitu? Belum pernah, hanya pendidikannya saja di Jawa. Iya pendidikan di Jawa, Betul kemudian sekali, penugasan di Kupang. Berapa tahun di Kupang? Di Kupang kurang lebih 5 tahun. 5 tahun di Kupang. Setelah itu saya pindah ke Korem dahulu, penampungan. Untuk habis penampungan di Korem kurang lebih 7 bulan langsung kami pindah ke Kodim 1602 ND. Ya, kemudian disinilah berada. Luar biasa alhamdulillah, kita sampai detik ini kita akhirnya bikin podcast ngopi bareng ya Pak Babin ya. Betul sekali, betul. Kita sekarang beralih ke ND Pak Babin. Siap. Karena Pak Babin sudah bertugas di ND. Saya lihat itu merah-merah apa Pak Babin? Ini adalah Babinsa. Oh saya panggil Pak Babin itu berarti ini? Betul sudah. Babinsa itu? Pak Babinsa, betul. Apa? Babinsa itu apa? Babinsa itu kepanjangannya dulu. Kepanjangan adalah Bintara Pembina Desa atau Kelurahan. Bintara Pembina Desa atau Kelurahan. Ya, betul. Kalau di desa ada desa, kalau di kota ada kelurahan. Oh gitu. Betul. Terus ngapain? Itu ngapain? Fungsi Babinsa. Fungsinya Babinsa itu apa? Secara singkat saja sahabat secara singkat ini saja. Kalau saya boleh jelaskan, fungsi secara singkat Babinsa adalah sesuai bilangnya Bintara Pembina. Nah kami membina di desa, membina masyarakat. Memang masyarakat sudah pinter, cuma terkadang ada sisi negatif kriminalitas. Mengamankan supaya kondusif, aman. Karena kami Babinsa adalah ujung tombaknya militer di wilayah. Jadi kalau ada yang mungkin sahabat atau teman-teman yang tahu, militer itu perang, ada OMP, operasi militer perang. Ada juga OMSP, operasi militer selain perang. Ya kami ini mungkin salah satunya. Operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang. Betul. OPMSP. Oh itu yang bagian selain perang ya? Iya betul. Selain perang. Loh emangnya yang perang itu ngapain sekarang? Kan gak ada perang. Ya mungkin sahabat Rangga atau teman-teman di channel ini yang belum tahu, ada di Indonesia kita perang di dalam negeri kita. Oh gitu, iya. Begitu. Ada perang sebetulnya ada. Ini. Perang apa? Kalau perang dibilang masih perang saudara, mungkin gitu. Ini kami bilang perang saudara karena perang melawan saudara kami sendiri yang mungkin dihasut oleh negara lain. Luar biasa. Untuk keluar dari negara kesatuan Republik Kalau Indonesia. Mengenai perang saudara, ini saya yakin ini justru lebih berat Pak Babin. Saya sebagai warga sipil pun mengakui lebih berat kalau perang dengan saudara ini, lebih kompleks sekali. Udah kita nggak usah bahas perang, kita bahas yang damai-damai aja di masyarakat, ya sesuai dengan fungsi Babin. Pak Babin, semenjak bertugas di ND sebagai Babinsa, kesulitan yang paling berat itu yang jenengan alami apa Pak Babin selama bertugas ini? Baik. Apa itu?
Kalau menurut saya, mungkin pandangan saya selama saya menjadi Babinsa kurang lebih 3 sampai 4 tahun di Indes ini, tugas terberat menurut kami Babinsa, menurut saya juga pribadi tidak ada. Karena tetap kita tugas tuh harus ikhlas dalam hati kita, ikhlas kita jalankan. Apapun itu, kalau pelatih kami bilang, kalau kamu jalankan secara ikhlas, mau suka maupun duka, akan menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Jalankan saja apapun itu. Jangan merasa tugas itu berat. Masih banyak di luar sana yang kerjanya masih berat soalnya. Luar biasa. Oh berarti begini Pak Babin. Belum merasakan yang berat karena selama ini Pak Babin menjalankan tugas ini selalu dari hati. Alhamdulillah dari hati ikhlas. Ikhlas ya. Ta'ala. Maka untuk masyarakat kita. Betul sekali. Oh berarti ini bisa ditiru pemirsa. Dari hati ya, apapun tugas kita, kalau kita kerjakan dengan ikhlas, dengan niat mengabdi kepada agama, kepada bangsa dan negara, seberat apapun tugas kita itu tidak akan terasa berat. Betul sekali. Begitu yang disampaikan oleh Pak Babin. Ini harus menjadi contoh untuk kita semua ya, di hal apapun. Kemudian setelah tadi yang berat-berat nggak ada Pak Babin, sekarang mungkin ada cobaan di masyarakat yang tidak berat, yang nikmat mungkin. Kalau mungkin mungkin tantangan ternikmat. Oh, tantangan ternikmat. Iya. Tetap namanya nikmat dan itu silakan, tetap tantangan. Silakan. Kita kan sharing, silakan. Ya, kalau menurut saya juga pribadi nikmatnya adalah selesai melaksanakan tugas itu nikmat, dan mungkin di wilayah kami sering menyelesaikan masalah seperti mungkin pertikaian, berkelahi anak-anak muda, atau menyelesaikan KDRT, masalah tanah, masalah apapun itu yang memang kita 3 pilar sebagai Babinsa, Babinkamtibnas dan kelurahan membantu di wilayah. Mungkin kalau kami bisa menyelesaikan tugas itu sampai selesai tidak ada masalah lain, itu suatu nikmat sendiri untuk kami. Karena mungkin di wilayah kami mungkin ada orang-orang yang secara garis besar itu ada orang yang lebih pintar dari kami, mungkin dari sarjana S1, S2, bahkan mungkin ada bupati atau apapun itu. Kami ini hanya lulusan SMA atau SMK sederajat. Sama Pak Babin, saya nggak pernah kuliah juga ini. Ini saya minder sekali nih kalau sama saya juga minder. Sama-sama hijau ini, aduh. Iya. Tekanan kita ini. Tapi saya selalu meyakinkan diri saya, nggak usah minder. Minder yang tidak baik itu ya jangan. Minder karena pendidikan jangan. Yang penting kita berkelakuan baik aja di masyarakat. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal S1, kayaknya udah sampai S27 sekarang, Pak Babin. Oh itu Samsung ya Mas Diki ya, itu Samsung ya. Oke, Pak Babin, tadi saya dengar ada urusan rumah tangga juga yang Pak Babin selesaikan. Masa sampai ke rumah tangga juga itu, ngurusi masyarakat? Kalau ada laporan ke Babinsa atau ke kelurahan masalah yang tidak bisa diselesaikan, mungkin pertikaian antar rumah tangga yang benar-benar tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin kita bisa bantu selesaikan. Suami istri ini ya? Suami istri, suami istri, suami bapak dengan ibu, bapak dengan anak atau dengan orang tuanya, kebanyakan seperti itu. Karena namanya masalah ini terbit dari siapapun. Dari siapapun. Iya, tidak mengenal latar belakang apapun, masalah itu tetap ada. Terus di antara permasalahan yang paling banyak di masyarakat itu apa Pak Babin? Permasalahan rumah tangga kah, narkoba kah, atau perkelahian kah selama ini yang jenengan alami? Kalau narkoba di ini belum ada. Belum ada di ini, alhamdulillah. Tidak akan ada. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada ya urusan narkoba ya. Jangan sampai ada. Kita jaga itu Pak Babin. Harus kita jaga. Saya jaga. Untuk kebanyakan kalau mungkin di kota nih masalah tanah, terus perkelahian antar remaja, bullying, perundungan, KDRT juga kadang-kadang ada, tapi saya berdoa semoga tidak ada permasalahan. Kalau masalah tidak ada berarti kami sukses di wilayah. Amin. Karena kami selalu tebar mitra karib, jaring-jaring kami untuk kita bermasyarakat. Makanya bilang ada Babinsa seneng ngopi, suka nongkrong di mana-mana. Nah itu kami juga kadang. Babinsa seneng ngopi. Seneng ngopi sekali. Loh, ini ada kopi Pak Babin, diminum dulu. Makanya dari tadi saya tunggu, saya haus ini. Apa-apa silahkan. Sahabat yang tidak pernah tawar-tawar, kita ngopi dulu. Bismillah. Pak Babin ternyata seneng ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya ngopi tuh kayak gini.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau yang di konten-konten itu habis ngopi, dia sambil teriak sambil nendang, mejanya ditendang Pak Babin. Wah, gitu. Wah, ini bukan rumah saya, nanti diusir saya. Wah, itu sudah saya juga nanti diusir ini, bahaya ini. Baik, setelah ngopi kita lanjut Pak Babin ya. Kalau buahnya monggo sambil kecapan buah nggak apa-apa Pak Oh, Babin. boleh dibawa pulang? Boleh. Boleh dibawa pulang ke Jawa maksud saya. Boleh, silahkan Pak Babin ya. Jadi satu hal yang saya dapatkan dari Babinsa, terutama dari sahabat karib saya, Pak Babin Taruna ini, beliau sangat familiar sekali, sangat humoris sekali, sangat friendly sekali ya. Saya yakin tidak hanya kepada saya kawannya, tapi di masyarakat, karena itu merupakan dari tugas beliau juga ya, untuk terjun di masyarakat ya Pak Babin ya. Iya kan harus humble kan ya, Ya. di masyarakat itu kan. Kemudian gini Pak Babin, di masyarakat itu pernah nggak Pak Babin sendiri itu bukan mengalami tapi menangani, contoh menangani kasus narkoba seumpama. Itu pernah ada, saya tanya dulu, pernah ada menangani kasus narkoba? Alhamdulillah untuk kasus narkoba selama saya menjadi Babinsa dan sependengaran saya itu belum ada. Belum ada. Saya belum pernah Oke. mengalami, tapi pernah timbul satu kali, tapi sudah diselesaikan oleh rekan-rekan dari Polres Indi. Oh begitu, Betul. begitu. Ini kami mengambil kesimpulan bahwasanya alhamdulillah di area kita itu urusan narkoba aman Pak Babin ya. Alhamdulillah aman. Soalnya indikatornya dari tidak adanya kasus yang Pak Babin tangani Iya. tadi itu kan, alhamdulillah. Kemudian Pak Babin ini ada gambaran atau ada dapat bocoran nggak setelah dari ND sini itu akan tugas di mana lagi Pak Babin? Kalau saya berhubung saya orang Jawa, Iya. mungkin saya pasti akan kembali ke kampung halaman saya, yaitu di Malang. Tetapi sebelum saya kembali ke kampung halaman saya, kalau mungkin dari orang tua saya, dimanapun kamu berada, kamu harus meninggalkan jejak yang baik, dimanapun itu. Jadi saya ingin meninggalkan jejak yang baik di kota Ende sini. Apa yang sudah saya kerjakan setidaknya berbekas ke hati masyarakat yang ada di wilayah saya. Tapi tetap saya akan kembali ke Jawa. Di Betul. satu sisi saya akan kembali ke orang tua saya untuk berbakti kepada orang tua saya juga. Masya Allah luar biasa. Nah, yang saya tangkap tadi ini meninggalkan jejak yang baik, Pak Babin. Ini juga salah satu misi kami, Pak Babin. Siap. Kami dari GP Ansor ini kan gerakan pemuda. Yang namanya gerakan itu kan harus bergerak terus kan. Oh, iya, Nggak boleh betul. diam Pak Babin. Waduh, nggak boleh tidur berarti Harus ini. bergerak. Iya, nggak boleh tidur. Tidur itu hanya nggak usah direkam lah kalau tidur ya. Nggak usah direkam. Yang direkam pergerakannya aja. Kan. Betul. Gerakan pemuda. Pemuda ini masih kuat Pak Babin. Alhamdulillah Masih kuat, jadi aktif, sana sini oke, apapun rintangannya kita gas terus, kita Harus. ganyang terus kan. Masalahnya maksudnya kita ganyang. Ansor ini kami bernaung di Ansor. Ansor. Jadi namanya Ansor ini ibaratnya anak kandungnya Nahdlatul Ulama, anak kandungnya NU. NU, baik. Nah, kami ini anak lanangnya NU. Oh, iya. Kalau anak siap. perempuannya ada Fatayat, ada apa itu kan. Nah, itu juga misi kami Pak Babin untuk meninggalkan jejak kebaikan dimanapun kita berada. Itu salah satu misi kami. Dan sepertinya kita sangat cocok kalau berkolaborasi Pak Wah, Babin. bisa, Maksudnya insya Allah. GP Ansor ya termasuk kalau bisa dianggap mitra ya, memang mitra kan Mitra, selama ini sudah kan mitra ya. kan Sudah mitra kita. kan ya GP Ansor Kita. dengan aparat TNI kan. Siap. Dengan polisi, dengan apapun itu adalah mitra. Nah, kita harus mengadakan suatu program yang bermanfaat Pak Babin Oh, ke bisa, depannya. bisa. Iya, Betul, ke depannya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di acara lain bisa. Pak Babin. Insya Allah Nah, bisa. kalau memang cocok kita harus bahas kegiatan yang bermanfaat di masyarakat. Seumpama kita buat taman baca kayak bareng-bareng kayak. Itu satu ide. Memperkenalkan kepada masyarakat taman baca, kemudian taman bermain Islami, taman bermain untuk orang tua kan belum ada, enggak guyon itu. Yang itu orang tua itu. Kemudian ini singkat saja Pak Babin, saya itu pernah dengar ada Mars Banser.
Mas Banser. Mars Banser, bukan pernah dengar, saya hafal. Oh iya. Maksud saya pernah dengar Mas Banser itu mirip dengan salah satu Mars TNI. Oh. Nah, yang kayak gini, tidak kembali pulang itu ada. Nanti saya izin nyanyikan Oh sebentar. bisa. Kalau Pak Babin ada yang mirip liriknya juga nggak apa-apa, kita bareng-bareng gas-gas siap. aja ya. Mars Bansernya itu kayak gini. Gimana? Oh enggak apa-apa. Ada interupsi dari operator. Operator terbaik. Operator terbaik Kabupaten ND. Oh iya, kita juga ini didukung oleh Pesantenan Audio. Oh baik Pesantenan Audio. Audio. Siapa yang punya itu? Yang punya itu Bopo Haji Sutikno. Oh. Tapi yang melaksanakan ketua pelaksananya. Ketua pelaksana. Itu putra beliau. Wah, bagus, keren ini. Atoillah Diki Prahasti. Oh. Itu ketua pelaksana di lapangan. Wih, keren. Ini kayaknya masih Iya. muda dia nih. Muda tapi Mudah sekali. berbahaya. Mudah sekali. Muda, berbakat dan sudah baik dari muda. Wih, Nah, keren. Maka keren, kebaikan-kebaikan itu kita tebarkan. Kita bagian menebarkan kebaikan yang ia Oh punya. betul. Pak Babin. Nah, pemirsa jangan lupa kalau yang area ND kalau mau ada hajatan atau apapun silahkan kontak di bawah. Nanti ditulis ini sama Mas Diki ini kan. Bisa. Pesantenan Audio. Waduh, suaranya menggelegar Pak Babin. Woi, kayaknya satu kabupaten dengar ini. Waduh, tapi enggak horek ya. Kalau Jangan soh dorek. enggak, kalau horek kita tidak pakai di sini. Itu kalau mengganggu masyarakat itu haram. Nanti Pak Babin juga akan marah kalau Iya, horek mengganggu gitu. keamanan tetap. Mengganggu keamanan. Iya, pemirsa. tugas Babinsa juga itu Tugas menertibkan, Ya, membina juga. sound bagus, top berkualitas tapi tidak horek. Tapi nggak main-main, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, gelas-gelas ini. Ngomong-ngomong gelas saya seruput dulu Pak Babin. Wah sama, saya juga pengen nyeruput dari tadi nih. Silakan. Kopi hitam. Wih. Alhamdulillah, ini yang buat ikhlas ini. Pak Babin, saya terima kasih banget loh mau datang ke podcast kami Siap, ini. Ini siap. perdana podcast kami. Sesuai kesepakatan kan tadi maksudnya sekali datang di podcast kami itu kan belum ada amplop Pak Babin. tapi saya potong dulu, Silakan. Dari tadi tanya saya nih, saya mau tanya ganti. monggo, Bisa silakan. tidak kira-kira nih? Silakan Pak Babin. Sahabat Rangga atau Siap. Mas Satria teman baik saya ini. Enggak. Kira-kira nih di Ansor ini bagian apa dan ngapain Bagian- aja? Saya pengen tahu ini. Betul, bagian bersih-bersih Pak Babin. Enggak, DLH jadi berarti begini. ini. Di GP Ansor itu kan ada badan semi otonom. Siap. Ya, salah satunya adalah bidang majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor atau disingkat MDS Rijalul Ansor. Ini bidang yang khusus kita ngurusi mengenai ngaji-ngaji gitu loh. Oh, Kita- wih bagus sekali nih ngaji. Alhamdulillah kita ngurusi apa? Harus jadi ustadz saya panggil dari tadi nih. Enggak, Salah saya ini. saya bukan ustadz, saya Rangga gitu aja. Saya sahabat Rangga gitu ya. Kalau ustadz itu kan ya ustadz, saya bukan ustadz. Saya tukang podcast ini Pak Babin. Jadi bidang ini mengurusi kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau belum ada yang diurus kegiatan keagamaannya, maka bidang ini berkewajiban mengadakan kegiatan keagamaan. Betul, Ya, seperti pengajian rutinan. Tentunya dengan warna Nahdlatul Ulama. Warna Nahdlatul Ulama itu ya biasanya kita pakai kitab kuning kalau kawan-kawan menyebutnya ya. Kitab kuning yang enggak ada harokatnya itu kita adakan, kita kaji. Kita buat rutinannya di suatu tempat seperti yang sudah terjadi selama ini. Alhamdulillah 1 bulan sekali kami mengadakan kegiatan Lailatul Ijtima setiap malam Jumat Legi di sekretariat NU ya di depan Masjid Agung Kabupaten ND. Silakan, ini untuk umum, silakan saja yang datang. Oh. Itu banyak yang Untuk umum nih. untuk umum Pak Babin. Bisa saya datang? Sangat bisa, harus datang dong Pak Oh, Babin. betul-betul. Di Saya nanti- kawan-kawannya apa itu diajak Saya semua. wajib berarti hukumnya. Apa tadi? Bagaimana? Hari apa?
setiap malam Jumat Legi Pak Babin. Setiap Jumat Legi. Malam Satu bulan Jumat, sekali. Satu bulan sekali. Oh bisa itu pasti. Nah Insya monggo. Allah. Di situ ada kopi Pak Babin. Weh kesukaan Babin saya nih kopi ini. Terus donatur kita luar biasa. Wah. Mereka menyiapkan nasi kotak itu. Ah lah wah pas sudah ini. Jadi pada saat acara kita ngopi, kue-kue, kemudian ada setelah pulang kita dapat berkat nasi kotak. Tapi tujuan utamanya kan bukan itu. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah kalau dari kami dari MDS Rizal Ansor kita menyampaikan tablik. Kita menyampaikan keilmuan yang sudah kami dapatkan terlebih dahulu, kemudian kita bagikan bersama, kita bahas bersama. Pada intinya kita belajar bersama. Seperti bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Oh, betul, dasarnya dahulu. Dasar-dasar saja yang kita bahas Pak Babin. Kadang orang-orang ini Itu. lupa dasarnya, tapi akhirnya melambung. Lah. Semua tahu, padahal dasar itu yang paling penting. Lah monggo kita bareng-bareng lah, Siap, kita bareng-bareng. Jadi bukan ustadz, bukan apa, kita belajar bersama. Oh, Begitu Pak Babin. Terakhir nih Pak Babin, saya lupa mau tanya apa lagi ini. tadi jangan lupa Marsnya juga nanti. Oh iya, Ini paling gitu. terakhir aja Pak, penutup ya kita. udah, ya Tapi udah. kalau mau tanya Nggak silakan. apa-apa. Kita seru-seruan toh. Enggak, Pak Babin sudah terjawab tadi pertanyaannya. Sudah terjawab. Sudah Terima terjawab, kasih. ya. Tugas dan ini, wih bagus sekali Ansor menurut saya nih. Alhamdulillah. Di Kabupaten D sudah bergerak, sudah sangat bagus. Alhamdulillah. Kalau sudah bagus, lebih ditingkatkan lagi mungkin. Insya Allah Nanti Pak Babin. silakan berkolaborasi dengan kami Babinsa atau dari Kodim untuk kedepannya supaya sama-sama mensukseskan. Itu yang kami. Terlebih di kota Indi kita ini, Tunggu. yang kita kota Indi Rahim Pancasila. Rahim Pancasila. Jadi insya Allah kita akan selalu bermitra Pak Babin. Siap. Untuk urusan kemasyarakatan ya. Dengan Kodim 1602 Kabupaten Ende ini. Silakan ambil aja Mas Diki. Ini kok ada kembang kantil itu maksudnya apa itu? Nggih. Jangan lupa ngopi lagi. Monggo, silakan. Karena Ada ini kopi. podcast pertama kita sering kehabisan bahan obrolan, jadi ngopi aja. Tapi Monggo. ngomong-ngomong, sahabat Rangga ini asli mana ya? Oh iya, saya asli, saya bingung juga Pak Babin asli. Sebentar, saya ceritakan aja ya. Saya itu lahir di Surabaya. Di Surabaya. Oh, bonek berarti ki. Bonek rek, arek Surabaya. Bonek Arema, tapi tetap jadi satu. Bonek dulur. Oh iya, bonek Arema iki. Dulur. Dulur rek. Tapi bonek ini dengan apa? Kalau di Jawa Barat tuh, Bandung tuh? Oh, Viking Viking dengan kan The gitu. Jack. Gitu. The Jack ya. Jakarta The Jack. Ya, enggak, kita bolo, kita enggak ada urusan. Tetap Indonesia. Urusan Ingat negatif. NKRI. NKRI harga mati. Merah itu. putih bukan Betul bukan sekali, yang lain-lain. betul sekali. Hanya merah putih, tidak ada yang lain. Pak Babin, oh iya tadi saya kelahiran Surabaya, hanya numpang lahir. Oh, numpang lahir. Hanya numpang lahir. Sekitar usia 5 tahun itu saya dibawa ke Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat sampai SMP kelas 1, saya pindah lagi ke Jawa, ke Sidoarjo. Wih, Sidoarjo. Ya karena ikut orang tua kan merantau sana sini kan. Betul. Setelah di Sidoarjo, saya berkenalan dengan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Saya mondok di situ. Setelah lulus nikah ya hidup sana sini, akhirnya sekarang saya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kota Ende. Kemudian saya bertemu Pak Babin yang baik hati ini. Itu sudah dicatat semua Pak Babin. Iya. Jadi bukan karangan saya. Itu sudah ada jalannya sendiri. Iya. Sampai kita di sini sama-sama. Betul. Semoga kita bisa bermanfaat juga untuk seluruh umat. Amin. Siapapun itu, apapun kalangannya. Amin. Betul Ini itu. baik sekali. Nah, kita Kok jadi saya yang banyak bicara ini? enggak apa-apa, harus. Karena memang Babinsa memang harus banyak bicara. Harus banyak bicara, Harus Babinsa. sering sosialisasi bermasyarakat yang baik. Nah, Sama halnya seperti GP Ansor mungkin. iya. Pak Babin, saya izin. Saya tuh pernah dengar Mars TNI atau apa ya? Itu mirip-mirip lagunya Ya, Mars Banjar mungkin itu. kalau Mars TNI ada TNI sendiri, AD sendiri mungkin iya. lagu Yang untuk liriknya kayak gini. Ya. Saya izin nyanyi. Silakan. Kalau ada yang sama silakan nyanyi bareng. Siap. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju terus maju. Tidak
kembali pulang sebelum kita yang menang. Pasti menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkanlah dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Berkorban. Seperti itu Pak Babin. Saya ada dengar itu. Oh, hampir Dari- sama. Ada. iya, Itu dari- kalau kami mungkin izinkan ayah, izinkan ibu. Kalau kami tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Oh gitu ya. Karena kami semenjak menjadi militer bukan Iya. anak ayah dan bukan anak ibu. Kami Luar anaknya biasa. negara. Anaknya negara. Anaknya negara. Bahkan saya dengar itu istrinya tentara itu, Ada 2. oh ada 2 Satunya di gudang. senjata, Senjata. pemirsa. Itu Jadi istri pertama. Istri pertama kami itu senjata. Istri pertama Kami peluk senjata. memang itu kami jaga karena kalau senjata sudah hilang bahaya. Sempat punya anak sama senjata itu Pak Babin. Sempat namanya pistol sama granat. Enggak, itu guyon. pemirsa. Pelindungnya helm. Helm, Helm pelindung. baja. Iya, Helm iya. untuk bertempur. Iya, kami nama bertempur ada helm. Ada Rompi, rompi. rompi anti Rompi. anti tembak. Tapi kalau kena basoka ya mati sama. Iya, bukan peruntukannya basoka. Apalagi Pak kena Babin. tank. Kalau di Pecah. kalau di militer ada rompi anti peluru, kami Iya. ada baju anti santet. Wih. Wah, warna ini hubungannya sama santet kami ini Pak Babin. Iya beda. Dari tadi ini bikin saya ketawa ini Anti bagus. santet. Anti santet. Iya, Wih. bahaya. Betul Itu ini memang bukan- cara agama kita harus harus siap, harus siap. Meskipun takut juga kadang-kadang. sama kan saya juga kadang-kadang takut Iya. juga kalau perang tapi tetap namanya tugas Iya. apapun itu ya harus dilaksanakan. Harus laksanakan. Perintah itu nomor 1, nomor Perintah. 2 ya sudah terima gaji mungkin. Nah, itu bedanya Pak Babin. Itu Oh, bedanya oh ya apa? militer dengan GP Ansor. Pak Babin terima gaji, kami terima pahala. Oh alhamdulillah Alhamdulillah. sama-sama cuma lebih banyak ikhlasnya ke Itu Ansor. kalau dilakukan dengan ikhlas ya, Iya. dapat pahala ya. Kalau tidak dengan ikhlas, rugi. Udah nggak dapat uang, nggak dapat pahala. Ayo Waduh, bayangin. bahaya sudah Iya ini. bahaya sekali. Betul karena Tapi saya yakin Pak Babin ini selain ikhlas karena memang dinaungi oleh negara, pasti layak harus mendapatkan gaji. Harus mendapatkan gaji. Kalau dari kami secara organisasi, karena organisasi kami ini non profit Pak Babin. Nah alhamdulillah kader-kader kami itu memiliki usaha masing-masing meskipun alhamdulillah. meskipun kecil-kecilan, tidak besar Pak Babin. Ada yang jualan cilok. Teman kita itu ada jualan cilok, ada jualan kerupuk, ada. Kalau saya jualan lalapan gitu kan. Yang penting jangan jual diri. Enggak boleh, jangan. Itu dilarang agama itu. Betul. Wih, Baiklah. bagus. Nah itu. Pemirsa Ansor ND TV, demikianlah podcast perdana kami bersama Pak Babin, yaitu Pak Taruna. Pak Taruna beliau luar biasa sekali. Nanti beliau punya channel juga sendiri, silakan subscribe ya. Insya Segera Allah, menyusul. nanti segera menyusul membuat vlog. Kegiatan-kegiatan Babin beliau bisa. di masyarakat itu akan beliau upload ya. Betul, Insya Pak Allah, Babin, ya? bismillah. Semoga Nah, silakan sahabat-sahabat nanti meninggalkan subscribe. jejak yang baik. Harus. Demikian GP Ansor ND TV, kami akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi